Setiap orang itu pasti mempunyai pengalaman hidup. Dari pengalaman itulah kita sebenarnya harus belajar. Obrolan santai, salah satu program yang memberikan inspirasi, motivasi, serta hiburan buat kalian yang saat ini lagi butuh hiburan. Dengan bahasa yang santai, suasana santai, semua kami kemas dalam program Obrolan Santai. Oh iya, jangan lupa pakai masker ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Obrolan Santai. Kali ini saya bersama sahabat saya Ical. Jadi kenapa saya memilih orang-orang untuk mengobrol di program Obrolan Santai? Karena di setiap orang itu pasti mempunyai pengalaman hidup. Nah, dari pengalaman itulah kita sebenarnya harus belajar, seperti itu. Makanya Saudara Ical saya undang di program ini untuk berbagi pengalaman, motivasi untuk sahabat-sahabat Abai Purnapati yang ada di rumah. Mungkin perkenalkan diri dulu sama sahabat-sahabat Abai Purnapati. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ical, biasa dipanggil Ical ya. Tapi kalau nama lengkap saya itu Muhammad Rizal. Ya. Oke, sahabat Abai Purnapati dimanapun kalian berada. Jadi Ical ini mempunyai sebuah keahlian di bidang IT atau komputer. Nah, tentunya kita harus belajar banyak dari dia. Kenapa Ical harus memilih IT atau komputer? Termotivasi karena apa? Gini, sebenarnya kalau untuk tentang motivasi tentang komputer itu sudah lama, sejak dari kecil saya ya. Karena memang ya saya senang sekali dengan dunia IT dari kecil itu, bukan hanya tapi saya dari SD saya suka. Ya, saya dari SD. Di belajar atau otodidak? Kalau untuk awal mulanya itu dari kecil memang saya itu pertama sudah bongkar-bongkar alat. Contohnya alat apa kan yang dibongkar, contohnya seperti salon gitu kan. Nanti karena jadi dari orang tua itu yang lihat, oh ini anak ini gini, oh suka, ada bakat ini. Jadi orang tua melihat bahwa anak ini ada bakat gitu. Jadi dari saya kelas 6 SD, bukan kelas 6 SD, kelas 5 SD, di situ saya sudah mulai mencari tahu dunia IT. IT itu tentang komputer. Nah, jadi mulai dari kelas 5 SD sampai sekarang ya alhamdulillah saya sudah banyak pengalaman tentang dunia komputer gitu. Jadi komputer itu ya, memang itu komputer itu perangkat keras ya. Tapi di dalam komputer itu ada namanya perangkat lunak. Ya, perangkat lunak. Apa sih itu perangkat keras? Perangkat keras itu banyak ya isinya itu. Contohnya saya berikan contoh satu. Di dalam komputer itu ada namanya hard disk, memori RAM ya. Apa itu RAM itu? Random access memory. Nah, itu contohnya. Lagi apa? Mainboard yang seperti apa? Mainboard itu seperti contohnya papan induk atau papan sirkuit ya, ada yang di dalam komputer itu. Contoh lagi prosesor, apalagi casing dan sebagainya. Nah, setelah itu perangkat lunak. Contohnya perangkat lunak. Jadi ketika komputer perangkat kerasnya sudah dipasang semua di dalam casing, maka satu lagi yang harus kita butuhkan yaitu aplikasinya ya, aplikasinya atau perangkat lunak. Jadi komputer bukan hanya dipasang, tapi kita harus install kembali agar komputer itu bisa hidup ya, bisa hidup. Nah, setelah hidup, satu lagi apa yang kita butuhkan yaitu user. Jadi kita sebagai user atau kita sebagai brandware, kita harus menggunakan komputer, bukan hanya didiamkan, bukan hanya dibiarkan. Kalau didiamkan berarti sudah jadi pajangan di rumah. Maka dari itu kita harus menggunakan. Lebih baik jangan kita kasih rusak komputer, dijaga baik-baik agar komputer itu bisa dijaga dengan yang benar.
dari penjelasan tadi saya bisa mengambil sedikit motivasi dari apa yang Ical jelaskan tadi. Pertama tadi apa? Perangkat lunaknya, perangkat keras. Ada di perangkat keras itu tentunya ada berbagai macam apa namanya? Alat-alatnya. Oke. Saya akan menghubungkan si perangkat tadi dengan manusianya. Jadi manusia itu bisa kita ibaratkan itu adalah mata, hidung kita, mulut, telinga, kaki, tangan dan sebagainya, seperti itu kan? Oke, itu berarti bisa dibilang menjadi sebuah perangkat keras kita. Kita mau gabungkan dengan mau hubungkan dengan komputer tadi seperti itu manusianya. Nah, setelah itu tentunya si komputer ini juga belum akan bisa beroperasi ketika belum ada lagi apanya Yang komputer belum teroperasi ketika ada user yang harus menggunakan. Oke. Iya gitu. Baru ketika komputer itu bisa normal tentunya ada namanya lagi aplikasi. Contohnya gini. Jadi ada tiga. Satu hardware, satu software, satu firmware. Itu aplikasinya di dalam komputer bukan? Iya, semua. Hardware itu adalah perangkat keras. Ya, hardware itu perangkat keras. Software adalah perangkat lunak. Aplikasinya yang harus diinstal agar komputernya bisa dinyalakan. Oke. Setelah itu, untuk menggunakan komputer yaitu user atau firmware. Firmware itu adalah manusia yang menggerakkan. Oke. Saya akan Menggunakan, gabungkan lagi. Jadi ibarat komputer tadi, si aplikasi ini bisa kita bilang adalah ide-ide kita. ya. Ide-ide apa yang ingin kita membuat itu apa istilahnya pikiran kita. Jadi misalnya saya mau bikin video seperti ini, tentunya saya harus buat konsepnya. Nah, di komputer itu bisa kita namakan aplikasinya. Jadi aplikasi itu tentunya ketika mau menjalankan sistem itu, aplikasi itu bekerja karena sudah ada konsep seperti itu kan. Ketika kita tulis A, dia muncul A, B. Nah, baru yang ketiga user. Jadi user itu adalah si pengendali. Jadi sebenarnya bagi saya pengendali kalau dalam diri kita itu adalah kita sendiri. Jadi kita ini bisa saja lari ke hal negatif atau positif. Nah, begitu juga ketika kita menjalankan komputer tadi, kita mau delete, atau mau tergantung dari si usernya tadi. Jadi paling tidak si komputer tadi ini sudah bisa memberikan manfaat ke orang-orang apa yang dibutuhkan. Nah, manusia juga harus begitu. Makanya sebenarnya manusia dan komputer itu tidak jauh beda, sama bagi saya. Motivasinya ada. Jadi sebenarnya kita juga bisa belajar dari komputer. Kenapa? Seperti saya bilang dari awal tadi, komputer itu sifatnya diam, tapi dengan diamnya ternyata dia berisi. Betul kan? Sebenarnya manusia juga seperti itu. Sifatnya itu harus diam tapi mempunyai isi. Sifat komputer juga seperti ini. Apa saja bisa kita cari di situ. Apa saja kebutuhan kita bisa kita cari. Berarti si komputer ini bisa memberikan manfaat untuk orang-orang. Nah, begitu juga sebenarnya kita. Bagaimana kita ini juga harus bisa memberikan manfaat sama orang-orang, apapun itu. Istilahnya kita punya kelebihan sedikit, harus kita berikan ilmunya walaupun kita tidak punya materi misalnya kan. Kita juga harus bisa memberikan manfaat untuk orang-orang dengan berdiskusi. Sama seperti konten ini juga, maksudnya diskusi-diskusi manfaat, bermanfaat. Jadi bagi saya sebenarnya komputer itu maknanya bukan sebagai perangkat saja, bukan sebagai perangkat untuk kita pakai kerjaan, tapi dalam kehidupan juga kita bisa ambil pelajaran dari situ. Mungkin sahabat-sahabat AB Punapati yang ada di rumah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, di
di-share, paling utama di-share. Semoga video-video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan, saya akan mau bikin video apa lagi, silahkan komen di kolom komentar. Oke? Sampai di sini dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.